Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Hiwar, ketemu lagi di Hiwar DM, Dialog Cinta dan Kebersamaan. Masih bersama saya Damai dan suami Ustadz Milah. Mas, dalam kehidupan bersosial nih, kita pastinya tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Ya, betul. Kita berinteraksi dengan sesama setiap hari, bahkan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi begitu ya. Tidak ada satu hari pun mungkin ya terlewati tanpa kita berinteraksi dengan orang lain. Ya. Meskipun misalnya hanya berdua di dalam rumah suami istri seperti kita, tidak ada kesalahan yang luput. Ya, Nah, betul. karena ini momennya juga Ramadan, biasanya sebelum Ramadan kita mendengar ya, berseliweran ucapan permintaan maaf. Juga nanti ketika Idul Fitri, Betul. kita akan saling memaafkan satu sama lain, dan itu menjadi tradisi yang luar biasa, tradisi sungkeman salah satunya ya di Indonesia. Nah, Adek pengen tanya nih Mas, bagaimana sebenarnya konsep memaafkan dalam Islam? Ya. Ya, kurang lebih seperti yang tadi sudah disinggung bahwa manusia itu konsekuensi daripada manusia adalah makhluk sosial, adalah terjadi yang namanya tanazu'. Terjadi yang namanya khusumah. Tanazu' itu percekcokan antara satu dengan yang lain, kemudian permusuhan satu dengan yang lain, qati'ah ya, baghdha dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi-konsekuensi sosial dari bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Gitu. Nah, ketika terjadi cekcok, crash begitu dengan sesama ya. Islam menghendaki apa? Islam menghendaki sebuah solusi. Solusi itu berupa memaafkan. Jadi Islam menginginkan ketika ada masalah ya, seorang memiliki masalah dengan orang lain, maka hendaklah membuka hati untuk memaafkan kesalahan itu. Ya, jadi Islam menginginkan ya konsep memaafkan itu, ya kan? Karena dengan adanya misalnya sebuah permasalahan kok dia tidak mau membuka hati untuk memaafkan, itu justru akan akan merugikan orang itu sendiri. Karena dengan dia tidak mau memaafkan, yang terjadi adalah hatinya malah tidak tenang, gundah begitu. Selalu memikirkan orang yang tidak dia suka itu, memikirkan kesalahan orang yang tidak dia suka. Malah menjadi beban ya? Malah menjadi beban dan dia rugi ya. Baik rugi waktu atau rugi pikiran, ya kan? Jadi sayang sekali begitu kan. Nah, maka dari itu sudahlah, kalau ada masalah maafkan saja, ikhlaskan saja begitu. Ya, jadi walaupun itu memang manusiawi, kita memiliki rasa itu, rasa tidak suka kalau orang katakan berbuat salah dengan kita. Betul. Ya, dulu di zaman sahabat ada ya Sayyidina Abu Bakar, di zaman Nabi bahkan Sayyidina Abu Bakar ya itu pernah ya katakan marah begitu, manusiawi. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah ya, anaknya itu waktu itu difitnah bahwa Sayyidah Aisyah katakan berzina. Ya kan? Itu yang kita kenal dengan hadithul ifk. Hadithul ifk itu beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menceritakan fenomena bahwa ahli Madinah ya, para sahabat pada waktu itu termakan hoax bahwa Sayyidah Aisyah berzina. Gitu. Termasuk gitu ya, yang termakan hoax ini adalah Mistah bin Athathah. Ya, namanya Mistah. Mistah ini ya masih punya hubungan kerabat dengan Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar pun katakan bertanggung jawab terhadap nafkah si Mistah. Jadi kehidupan Mistah itu ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu terkenal dengan sosok yang mulia, yang dermawan. Sering beliau itu memberikan katakan menanggung hidup sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar itu. Nah, ketika Mistah ini termakan hoax itu, Sayyidina Abu Bakar sebagai manusia itu terpancing emosinya. Gitu kan? Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi Sayyidina Abu Bakar apa? Saya mencabut nafkah saya terhadap Mistah. Akhirnya setelah kejadian itu Sayyidina Abu Bakar sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada siapa? Mistah itu. Nah, saking marahnya dan itu manusiawi gitu kan. Seorang Sayyidina Abu Bakar pun adalah manusia seperti kita. Nah, cuma lihat, setelah terjadi peristiwa itu, turunlah ayat wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Jadi artinya hendaklah saling memberikan maaf, ya kan? Apakah kamu tidak ingin mendapatkan ampunan dari Tuhan? Artinya apa? Kalau ingin dapat ampunan dari Tuhan, berikanlah maaf kepada sesama manusia.
Jadi supaya kita dapat ampunan dari Tuhan, kita harus memaafkan sesama manusia dulu. Gitu. Jadi secara manusiawi pun sebenarnya juga rasanya tidak adil. Saya minta ampun kepada Tuhan begitu, tapi di satu sisi saya tidak mau memberikan maaf kepada sesama begitu kan? Atau bahkan meminta maaf. Atau bahkan meminta maaf begitu. Nah, ketika turun ayat itu bahwa kalau ingin dapat ampunan Tuhan maka maafkanlah antar sesama, waliyafu waliyasfahu itu, Sayyidina Abu Bakar langsung mengatakan begini. Cepat itu setelah mendengar ayat itu langsung mengatakan, wallah inni uhibbu an yaghfirallahu li. Demi Allah saya ingin Tuhan mengampuniku, gitu kan? Mana bukti bahwa Sayyidina Abu Bakar ingin mendapatkan ampunan dari Tuhan? Beliau kembali memberikan nafkah kepada Mistah dan memaafkan Mistah. Jadi memang itu jalurnya ya. Iya, jalurnya. Kita memohon. Ya, jalur untuk mendapatkan ampunan Tuhan adalah memaafkan sesama dulu, gitu kan? Dan kata beliau, wallahi la anzi'u minhu abada. Bahkan beliau memperkuatnya dengan mengatakan saya tidak akan melepas nafkah saya lagi atas Mistah. Jadi betul. Jadi di sini ada ada pesan luar biasa bahwa Sayyidina Abu Bakar itu sangat sensitif terhadap perintah-perintah Tuhan. Jadi ketika sudah dikatakan saling maafkanlah kalian oleh Al-Qur'an, langsung itu. Ya, Sayyidina Abu Bakar, ya saya ingin mendapatkan ampunan Tuhan dan saya akan memaafkan sesama manusia. Langsung itu kembali memberikan nafkah kepada Mistah. Ini luar biasa itu kisahnya. Sayyidina Abu Bakar terekam di dalam Al-Quran. Ya, kawan Hiwar, nanti jangan tunggu Lebaran untuk ini ya, memaafkan mantan ya. Loh, kok kembali ke mantan? Iya, karena kan barangkali kita mohon ampunan Allah, apalagi selama Ramadan kita banyak beristighfar dan lain sebagainya, tetapi ternyata kita lupa bahwa mungkin ada orang yang pernah kita sakiti atau ada orang yang pernah menyakiti kita tapi kita belum memaafkan dan lain sebagainya. Betul. Karena sebagaimana tadi disebutkan ya kan, salah satu jalannya, bahkan mungkin satu-satunya untuk mohon ampun kepada Allah, kita harus memaafkan orang lain dan meminta maaf kepada orang lain. Betul. Baik, Mas, ada salah satu kisah yang masyhur juga tentang Fathu Makkah ini yang bisa kita jadikan teladan betul. untuk saling memaafkan. Bagaimana kisahnya tuh, Mas? Ya, itu terjadi ketika Fathu Makkah ya. Fathu Makkah itu ketika Nabi dan para sahabatnya membebaskan kota Mekah dari kesyirikan. Ya. Di situ diceritakan kurang lebih 360 berhala ketika umat Islam datang ke Mekah disingkirkan dari sekitar Ka'bah itu begitu. Nah, di situ orang-orang Quraisy yang katakan ketika Nabi berada di Mekah 13 tahun 10 tahun berada di Mekah begitu. Ketika itu Nabi betul-betul mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa dari orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Dakwahnya betul-betul ditutup gitu. Mereka mengusahakan segala macam cara untuk menutup dakwah Nabi. Bahkan mereka menyakiti Nabi tidak hanya fisik, melempari kotoran, bahkan ketika Nabi itu hijrah ke Taif dilempar dengan batu sampai Nabi berdarah begitu kan. Dan bahkan banyak usaha yang ingin membunuh Nabi itu, kafir Quraisy. Bahkan kemudian cercaan itu tidak hanya fisik, batin pun. Di dalam Al-Quran direkam orang-orang kafir Quraisy mengatakan innahu majnun, Nabi itu orang gila, Nabi itu penyihir, Nabi itu seorang dukun. Jadi banyak sekali cercaan-cercaan orang kafir Quraisy kepada Nabi. Jadi luar biasa. Jadi bahkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah pun banyak peperangan yang sudah terjadi antara umat Islam waktu itu di Madinah ketika Nabi sudah hijrah dengan kafir Quraisy di Mekah. Perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lain sudah banyak terjadi. Tapi ketika kemudian 7 tahun kemudian setelah Nabi hijrah, Nabi Fathu Makkah 7 atau 8 tahun perkiraan, kemudian Nabi hijrah bersama para sahabatnya ke Mekah. Itulah yang namanya peristiwa Fathu Makkah. Pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy Mekah sudah menyangka bahwa Nabi akan membabat habis mereka. Yang ada di kepala mereka itu apa? Mereka akan dibantai habis-habisan. Yaumul Malhamah, ini adalah hari pembalasan. Selama ini berarti artinya mereka sebenarnya sadar selama ini menzolimi Nabi. Sehingga ketika sekarang Nabi berkuasa atas Mekah dengan pasukannya yang sangat kuat, mereka sadar bahwa mereka akan dibantai ini. Balas dendam gitu kan. Tapi Masya Allah di situ ada
maukif sikap Nabi yang sangat luar biasa ya. Beliau kemudian mengatakan ya, madza tadhunnun anni fa'ilun bikum. Apa yang menurut kalian saya akan lakukan kepada kalian? Gitu kan. Malah ditanyakan itu sebenarnya pertanyaan yang katakan Nabi juga tahu yang mereka rasakan gitu kan. Kemudian Nabi mengatakan hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. La yaumul malhamah, bukan hari balas dendam. Kata Nabi seperti itu. Luar biasa. Ditutup dengan apa? Idhabu fa antum tulaqa. Sudah, kalian bebas, kalian boleh pergi. Saya tidak akan melakukan apapun kepada kalian. Luar biasa. Ya, Nabi ya. Jadi contoh yang paling agung dalam memaafkan adalah Nabi. Luar biasa. Beliau bertahun-tahun disiksa tapi dengan kelapangan hati beliau memaafkan. Beliau memberikan contoh seperti itu. Kita selaku umatnya harapannya ya memberikan atau mencontoh Nabi kita kan pastinya. Ya. Dan menariknya lagi adalah Nabi berhasil mengalahkan egonya. Tentu sebagai manusia biasa ya tidak terlepas begitu ya, tidak terlepas dari ego untuk mungkin balas dendam atau setidaknya memberikan pelajaran untuk mereka yang dulu sudah seperti karena itu. Tantangan untuk memaafkan adalah melawan ego. Betul. Dan ini juga poin pentingnya, sebelum kita memaafkan orang lain, ada proses internal di dalam diri yang juga harus memaafkan diri sendiri dulu. Begitu, ketika ditarik ke ranah sosial nih Mas, ada proses internal yang tadi Ade amati dari kisah itu, betapa baginda Rasul menahan egonya, menahan amarahnya dan lain sebagainya. Yang keluar adalah justru ini hari kasih sayang. Tentu Nabi sudah selesai dengan dirinya. Nabi sudah berdamai dulu dengan dirinya. Nabi sudah memaafkan dulu dirinya sebelum akhirnya itu tercermin menjadi kemaafan-kemaafan yang muncul untuk mereka semua. Betul. Baik. Nah, Mas, ini momen Ramadan yang tentu pengampunan Allah kita sudah tahu dimanifestasikan dalam banyak sekali amalan-amalan begitu ya, seperti salah satunya juga puasa wajib yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Ada yang ingin tahu nih penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana Allah memanifestasikan dirinya di bulan Ramadan dengan memaafkan. Ya, jadi jelas sekali ya, saya kira masyhur hadis yang selalu dibacakan ketika sebelum Ramadan atau bahkan ketika sudah berada di bulan Ramadan, bahwa di dalam bulan Ramadan ini 10 hari pertamanya adalah rahmah. Di situ Allah betul-betul menurunkan rahmah secara tanpa hitungan. Allah berikan kepada umatnya, berikan rahmat. Kemudian di 10 hari kedua di situ ada maghfirah, ada ampunan. Apakah di lain hari itu tidak ada ampunan? Ada. Cuma di bulan Ramadan ampunan Allah lebih panjang dan lebih luas dari apapun. Kemudian di 10 hari terakhir di situ Allah akan memberikan peluang agar orang itu aitqun minan nar, terbebas dari siksaan api neraka. Artinya apa? Yang menjadi titik poin adalah Allah memberikan ampunan yang seluas-luasnya di bulan Ramadan yang tidak Allah berikan di luar bulan Ramadan. Jadi secara tidak langsung tidak berbatas begitu, tidak terbatas gitu. Jadi seolah-olah Allah sedang memanifestasikan dirinya. Ya, sedang mentajallikan dirinya. Menampakkan dirinya dengan sifat pemaaf itu. Seolah-olah secara tidak langsung Allah berpesan kepada hambanya, saya aja ini pengampun. Gitu. Di bulan Ramadan ini lebih-lebih saya bukakan pintu ampunan tanpa batas gitu. Maka kalian pun juga harus demikian. Gitu barang lebih. Jadi sebagai hamba kita harus menyadari pesan-pesan tersirat dari Tuhan, terutama sifat-sifat Tuhan, sifatul jamal, sifat-sifat yang indah dari Tuhan kita. Gitu. Kalau Allah dan Nabi saja begitu maha pengampun ya, gitu ya. Apalagi kita harusnya sebagai manusia biasa yang tidak ada apa-apanya. Betul. Segala kemewahan ataupun segala yang kita punya begitu ya, pada akhirnya itu tidak ada artinya ketika pengampunan Allah tidak bisa kita dapatkan. Dan itu hanya bisa kita raih dengan saling memaafkan. Maafkan ke diri sendiri, kemudian memaafkan sesama, orang-orang terdekat ataupun siapapun yang barangkali
kita pernah melakukan kesalahan tapi Ya, kita betul. tidak menyadarinya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Ya, Mamas. sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kawan Hiwar semuanya. Insya Allah kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.